Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku semuanya? Ketemu dengan kita hari ini ya untuk belajar Al-Quran Hadis pada tanggal 26 Juli 2020. Anak-anakku semuanya, apakah kalian sudah mandi? Ya, sudah sholat duha dan mengaji Al-Quran hari ini? Baiklah anak-anakku semuanya. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hadis ya. Kalau kemarin kita membahas tentang Al-Quran, sekarang membahas tentang hadis. Apa itu hadis? Hadis secara bahasa artinya baru, tidak lama, ucapan, pembicaraan, ataupun cerita. Sedangkan secara istilah, hadis adalah segala perkataan, perbuatan, penetapan, maupun sifat dan perjalanan dari Nabi. Kemudian ada yang mengatakan bahwa hadis itu sama dengan sunnah. Namun sebagian ulama lain membedakan antara hadis dan sunnah. Anak-anak pasti juga penasaran apa perbedaan antara hadis dengan sunnah. Dari dua kata ini nanti kita akan membahas apa perbedaannya hadis dengan sunnah. Baik anak-anakku semuanya. Yang pertama adalah hadis. Hadis adalah seluruh perkataan, perbuatan, penetapan, sifat, atau perjalanan Nabi sesudah diutus menjadi Rasul. Sedangkan sunnah seluruh perkataan, perbuatan, penetapan, sifat, atau perjalanan Nabi baik sebelum maupun sesudah menjadi Rasul. Jadi perbedaannya itu. Kalau hadis sesudah menjadi Rasul, kalau sunnah bisa belum dan sesudahnya. Anak-anakku semuanya, lalu fungsi hadis itu apa? Fungsi hadis terhadap Al-Quran ada 4. Yang pertama, hadis mengukuhkan hukum yang sudah ada dalam Al-Quran. Kemudian memerinci ayat Al-Quran yang mujmal. Apa itu mujmal? Mujmal itu masih umum, maka hadis akan memerinci. Kemudian menetapkan hukum yang belum ada dalam Al-Quran dan membatasi keumuman ayat Al-Quran. Nah, sekarang kita langsung ke contohnya. Apa? Yang pertama, memperkuat hukum yang ada dalam Al-Quran. Contohnya adalah hadis yang berbunyi, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Barang siapa di antara kamu yang menyaksikan bulan atau hilal, maka berpuasalah. Dalam Al-Quran hanya ada perintah berpuasa dan adanya ketentuan hilal hanya ada dalam hadis. Contohnya lagi yaitu tentang kewajiban zakat fitrah. Dalam Al-Quran tidak ada yang isinya ayat memerintahkan kita untuk mengeluarkan zakat fitrah. Adanya hanyalah memerintahkan mengeluarkan sedekah. Nah, zakat fitrah itu didapatkan dari mana? Perintah zakat fitrah ada dalam hadis riwayat Imam Muslim yang isinya bahwa Rasulullah mewajibkan zakat fitrah kepada umat Islam pada bulan Ramadan. Nah, berikutnya adalah penetapan hukum yang tidak ada di dalam Al-Quran. Ada apa tidak? Di antaranya adalah tentang mencuci atau mensucikan barang atau benda yang terkena najis dari anjing maupun babi. Nah, yaitu dengan cara dikasih debu dan diguyur 7 kali. Itu di Al-Quran tidak ada. Nah, dari itu kita bisa mengambil kesimpulan lagi bahwa fungsi hadis terhadap Al-Quran adalah menguatkan hukum yang sudah ada dalam Al-Quran, kemudian memberi penjelasan ayat Al-Quran yang bersifat umum, kemudian menetapkan hukum yang belum terdapat dalam Al-Quran. Contohnya ini ada di tulisan ini bisa dibaca dan nanti dicatat. Nah, anak-anakku semuanya, demikian materi hari ini. Jangan lupa untuk menulis materi ini di buku kalian ya. Tidak usah difoto dan kirim WA. Besok saja ketika sudah waktunya dikumpulkan akan kita umumkan. Terima kasih. Sampai jumpa.